Ini apa? Ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu, semoga suara saya jelas ya terdengar di situ karena di sini sedang hujan gede, hujan besar. Semoga bisa terdengar jelas di sana. Alhamdulillah pada hari ini setelah beberapa kali kita melaksanakan Zoom meeting dan belum terlaksana juga, dan alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan untuk terkait bimbingan skripsi PJJ PAI. Untuk terkait bimbingan PJJ PAI ini, terus terang kami juga selaku pembimbing ya, bersama Dr. Wawan juga SK-nya juga baru-baru ya Pak ya, jadi baru kami terima. Jadi saya pribadi juga waktu itu mohon maaf mungkin ketika Saudara Lutfi menghubungi ya, terus itu agak kagok karena memang belum ada pemberitahuan sebelumnya, jadi agak dikira salah mengirim SMS gitu Pak. Karena memang saya sebetulnya memang tidak mengajar di PJJ PAI sebelumnya. Baik, langsung saja untuk terkait bimbingan skripsi untuk mahasiswa PJJ PAI, ada sesuai dengan SK itu ada 4 orang ya, ada 4 orang. Nah itu yang 2 orang lagi, Ibu siapa? Ibu Atika ya? Tidak kedengaran itu Pak Lutfi? Ibu Anik sama Pak Fatah. Ibu Anik. Bisa dikontak nggak Pak? Ibu Anik dan Pak siapa? Pak Fatah. Oh Pak Fathan, iya. Nah nanti mungkin bisa dihubungi ya, yang keduanya agar nanti penyampaian yang mau disosialisasikan itu agar bisa tersampaikan semuanya untuk pertemuan perdana ini. Baik, langsung saja saya berikan waktu kepada Dr. Wawan untuk memberikan semacam pengarahan ya Pak, pengarahan terkait tentang bimbingan skripsi ini. Kalau saya pada prinsipnya manut saja sama Pak Wawan, bagaimananya. Baik, silakan Pak Dr. Wawan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa ketemu untuk silaturahim dengan pembimbing berikutnya, Ibu. Kita pada pertemuan hari ini kita mencoba untuk menyamakan persepsi antara pembimbing dengan mahasiswa yang akan dibimbing oleh kita berdua. Berdasarkan catatan ada 4 mahasiswa. Mudah-mudahan tentunya bimbingan yang akan dilaksanakan bisa dengan baik, bisa efektif dan efisien sesuai dengan target mahasiswa yang diharapkan selesai tepat pada waktunya. Itu yang disepakati mahasiswa khususnya. Sebab kalau tidak ada komitmen untuk secepatnya menyelesaikan tepat, gitu kan, maka yang mahasiswa gitu kan, terus kadang-kadang menjadi bingung gitu kan, bulan pertama kan sudah menghadap, lalu seminar proposal sudah di ACC untuk melanjutkan, tapi kemudian baru nongol tahun berikutnya gitu kan, membimbingkan lagi. Nah ini bukan tidak terjadi demikian. Artinya ini
Ya, setelah ini, setelah bapak-bapak dan ibu tentunya yang dibimbing melakukan proses awal untuk bimbingan dengan menyelesaikan proposal, tentunya dia lebih intens untuk melakukan bimbingan. Tadi pada kegiatan-kegiatan penelitian skripsi itu dengan tentunya membuat prioritas dibanding aktivitas lain. Perkuliahan kan sudah hampir final, artinya teman-teman semua bisa melakukan penelitian untuk kepentingan skripsinya. Untuk pedoman penulisan skripsi saya kira nanti ibu yang mungkin akan menyampaikannya, dan secara umum pedoman skripsi ini relatif sama. Cuma yang lebih fokus itu nanti kajian-kajian yang akan diteliti itu jangan sampai ini izin mohon Pak Farhan untuk bisa mute-kan dulu speakernya ya, Pak Farhan Nuradin. Bisa dari host Bu. Oh, bisa ya? Bisa Bu, kalau host Bu. Sininya balik dikit. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Kan ya, kita lanjutkan obrolan kita. Jadi untuk tema kajian jangan sampai lepas dari PAI-an. Itu yang penting itu ya. Jangan sampai lepas ini, karenanya nanti untuk awal-awal bimbingan coba sebelum proposal yang utuh itu coba kita sama-sama diskusi untuk paling tidak pertama masalahnya, rumusan masalahnya, sekaligus nanti judulnya. Nah, baru setelah kelihatan rumusan-rumusan masalah dengan rumusan masalah itu, apakah memang tema-tema atau yang jenis masalah itu memang masuk pada kajian PAI-an atau di luar PAI-an. Ini yang diharapkan demikian. Sebab pesan dari tentu Kodi itu memang, dan tentunya Pak Dekan, kajian-kajian yang terkait dengan skripsi itu jangan lepas dari induk keilmuan PAI itu sendiri. Gitu. Sebab yang mencirikan akhir dari setiap kode itu kan dipastikan untuk skripsinya. Gitu. Yang pertama. Nah, maksudnya teman-teman segera mungkin untuk mencoba merumuskan proposal walaupun mungkin masih dalam draft. Nanti kita berdua sebagai pembimbing intens melakukan bimbingan sehingga betul-betul masalah itu sudah ada layak untuk berikutnya dilakukan penelitian dan itu. Masalahnya mana juga harus ditangkan apakah penelitian itu jenisnya adalah kualitatif atau kuantitatif, terserah nanti. Nah, kebanyakan tentunya atau mungkin bukan kebanyakan lah, artinya teman-teman juga bisa memilih tentang tema-tema kajian tadi, apakah memang field riset atau penelitian di lapangan atau mungkin juga studi literatur, misalkan begitu. Kalau misalkan aja studi lapangan atau field riset, ya silakan tempat penelitian itu di tempat yang memungkinkan bisa mudah untuk mengakses. Ya, mengakses dalam arti bagaimana teman-teman bisa mengumpulkan dokumen-dokumen, kemudian wawancara, dan kebutuhan untuk kepentingan dari skripsi itu. Jadi tidak usah yang terlalu ideal gitu. Kita misalkan aja sekarang sudah mengabdi di madrasah apa, lalu kemudian mencari tempat penelitiannya di luar sana gitu kan. Nah, diharapkan
ada semacam efisiensi, disederhanakan baik itu masalah, lokasi maupun hal-hal yang lain. Nah ini tentunya solusi bagi teman-teman mahasiswa biar nanti proses dari pembuatan skripsi ini tidak terlalu sulit gitu. Bahwa idealisme itu harus ada pada masing-masingnya, iya. Tapi tentunya mengukur kemampuan masing-masing. Jangan sampai terlalu ideal mengangkat masalah-masalah yang begitu, masalah-masalah yang makro, yang memungkinkan tentu saja hasil dari penelitian kita dalam bentuk skripsi ini berkontribusi pada pengembangan pembelajaran, misalkan saja begitu, tapi kemudian kita sendiri yang menulis, yang melakukan penelitian, tidak punya kemampuan untuk mencoba merangkum segalanya demi idealisme tadi. Jadi mohon untuk idealismenya agak disederhanakan, disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana mahasiswa itu ketika memulai menulis skripsi itu mencoba melihat ya dan menelaah tentang masalah. Dan itu tentunya penting untuk menganalisa masalah itu dan akan dirumuskan pada latar belakang masalah. Itu yang penting itu. Jadi silakan teman-teman mau kalau misalkan jadi penelitian itu di lapangan, silakan mulai dari sekarang coba analisa, coba lihat, coba mengobservasi kira-kira masalah-masalah apa saja yang memungkinkan bisa dijadikan sebagai kajian untuk melakukan penelitian. Pastinya bahwa masalah itu adalah sesuatu yang memang harus terselesaikan. Tapi tidak semua masalah itu bisa dijadikan sebagai penelitian untuk skripsi begitu. Ada tentunya koridor-koridor tertentu untuk menyatakan bahwa itu adalah masalah akademik, ya bahwa setiap orang juga kan punya masalah dan setiap masalah kan harusnya diselesaikan kan gitu. Masalah keuangan misalkan kan tidak signifikan dengan apa yang ingin ditulis dalam konteks skripsi. Jadi memilih dan memilah masalah itu juga menjadi penting. Termasuk di dalamnya mencoba mengidentifikasi ya apakah itu masalah atau bukan. Dan tentunya nanti akan dirumuskan di latar belakang masalah. Saya ingin juga mungkin mengingatkan pada kita bahwa yang harus terurai dalam latar belakang masalah itu adalah argumen-argumen, ya, alasan-alasan penulis untuk kemudian menyebut bahwa itu ada masalah. Jadi penulis itu diharapkan mulai membangun, ya, membangun argumen-argumen, alasan-alasan bahwa memang ada masalah di lapangan itu. Nah, sudah barang tentu untuk kemudian bisa mendeskripsikan, bisa membuat argumen-argumen bahwa itu ada masalah, ya harus memodalkan literasi di samping kecermatan dalam melihat realitas di lapangan begitu. Jadi ya mungkin beginilah kalau kita mau memulai bimbingan nanti, oke lah minggu ini gitu kan menjelang Lebaran ini misalkan saja mencoba memikirkan tentang rumusan-rumusan atau jenis-jenis masalah yang ada di lapangan sana. Silakan dioret-oret terlebih dahulu gitu kan. Kemudian berikutnya juga harus ditunjang dengan bacaan literasi. Gitu kan. Maksud bacaan literasi itu membaca buku-buku literatur yang memang relevan dengan masalah yang ada. Jadi kejelian kita dalam melihat masalah ya bersinergis dengan input kita ya, input kita atau pengetahuan kita tentang teori yang memungkinkan bisa melihat masalah. Bahkan pada akhirnya nanti teori yang kita bangun itu bisa dijadikan sebagai frame untuk menyelesaikan masalah atau persoalan di lapangan sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang ditetapkan. Saya kira itu penting untuk masing-masingnya membuat rumusan-rumusan, dilatihkanlah dari sekarang. Nanti bisa, kalau sudah ada rumusan-rumusan, bisa disodorkan dalam bentuk tulisan, mungkin bisa bimbingan personal pada dosen, kami berdua, ataupun mungkin juga biar bareng-bareng ya silakan aja di-share di grup yang memang sudah kita buat. Ya insya Allah sejauh kami punya kemampuan untuk memberikan bimbingan,
secara optimal, ya kami akan melakukan itu semua demi kesuksesan teman-teman yang berada pada bimbingan kami berdua. Nah, mungkin itu hal-hal yang saya kira penting menurut saya untuk disampaikan dan untuk dicermati oleh teman-teman semua, khususnya ketika memulai menulis. Jadi berawal dari bacaan-bacaan yang mulai dari sekarang, teori-teori pendidikan, teori-teori KPI-an, nanti fokus apakah memang dalam konteks pembelajaran. Nah, ketika kita mau fokus dalam konteks pembelajaran itu, masalahnya begitu kan, apakah dalam konteks pendekatan, metode gitu kan, atau mungkin juga kompetensi dari pendidik itu sendiri, atau mungkin juga dari sisi manajerial, ya, pengelolaan kelasnya, berbagai macam aspek silakan diidentifikasi. Dan sudah barang tentu kemampuan kita dalam mengidentifikasi masalah-masalah tadi, masalah manajemen kelas, ya, kemudian profesionalisme pendidik, ya, kemudian juga tadi kompetensi, dan tentunya hal-hal lain yang terkait dengan bagaimana proses pembelajaran itu bisa berlangsung dan berjalan dengan baik, dengan beberapa aspek, dengan beberapa komponen, itu harus juga berangkat dari teori. Karenanya pemahaman pada teori-teori pendidikan secara makro walaupun tidak mendalam lah begitu, itu menjadi penting untuk mengawali rumusan-rumusan dalam rangka sebut saja membuat konsep yang dituangkan dalam proposal penelitian untuk kepentingan skripsi. Saya kira itu Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini kebetulan hujan masih lebat, jadi agak gaduh mungkin terdengarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu Wulan, tidak terdengar suaranya. Belum, Bu. Belum ada suara. Pakai headset berarti. Sekarang sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Baik. Tadi saya mencoba pakai headset, ternyata malah tidak terdengar suaranya ya. Karena hujan, jadi khawatir mengganggu. Ini sudah jelas ya suaranya? Jelas, Bu. Jelas. Baik, terima kasih Pak Dr. Wawan tadi sudah memberikan sekilas pengarahan terkait tentang bagaimana konsep dari bimbingan skripsi kita ya untuk mahasiswa PJJP AI yang sekarang Bapak Ibu semua sudah berada di semester akhir ya, semester 8, dan artinya waktu untuk penyusunan skripsi ini tidak begitu banyak lagi gitu ya. Kurang lebih kita itu ditargetkan dalam waktu 4 bulan ke depan itu sudah harus ACC untuk siap munakosa gitu kan. Ada beberapa hal tadi yang saya garis bawahi dari apa yang sudah disampaikan Pak Wawan terkait tentang jadi fokus kajian yang akan nanti diajukan oleh kalian itu jangan keluar dari topik ke-PAI-an ya. Jadi topik pendidikan PAI itu menjadi tema utama dalam perumusan masalah dan juga judul yang nantinya akan kalian buat. Yang kedua, harus segera menentukan jenis risetnya seperti apa. Apakah library research atau tadi studi lapangan. Terus pilih fokus studi sesuai dengan kemampuan. Jadi diharapkan dengan penulisan skripsi ini tidak malah membuat suatu masalah menjadi masalah yang lebih besar kayak gitu. Jadi melihat apa yang ada di sekitar kalian gitu ya. Permasalahan apa yang ada di sekitar kalian yang sekiranya bisa mempermudah dalam penulisan skripsi ini. Karena infonya yang kemarin saya dengar di semester 8 ini masih ada mata kuliah ya, kalau nggak salah ya.
Ada, Bu. Masih ada mata kuliah, 4 mata kuliah kan? Nah, 4 mata kuliah, 10 SKS ya kalau nggak salah. 10 SKS itu, jadi bagaimana caranya bisa beriringan. Jadi perkuliahan itu juga selesai, terus sembari dalam penyelesaian mata kuliah bisa mengambil tema penelitian yang memang ada kaitannya dengan kajian penelitian itu. Jadi seiring sejalan gitu. Kalau bisa ya diusahakan seperti itu. Jadi agar fokusnya tidak banyak. Jadi kalian selesai kuliah terus skripsi juga jalan. Terus tadi menentukan masalah penelitian dilengkapi dengan beberapa literasi pendukung ya, Pak Dokter ya. Jadi literasi pendukungnya itu menjadi hal yang penting. Jadi ketika kalian literasi membacanya, buku-buku terkait tentang teori pendidikan, teori KPI-an, teori manajerial, nah itu harus menjadi sumber utama dalam penyusunan skripsi ini. Nah, untuk ini Pak, untuk metode bimbingannya nanti apakah kita akan membuat semacam Google Classroom atau bagaimana Pak Dokter? Gimana Bu? Untuk metode bimbingan, karena kan kemarin itu pas pertemuan bersama Prodi itu mereka meminta harus ada semacam histori bimbingannya gitu. Histori bimbingannya itu mungkin kalau misalnya kita buatkan semacam Google Classroom yang bisa diakses untuk semuanya gitu. Jadi akan kelihatan nanti berapa kali bimbingan atau ada revisi atau ada beberapa deadline. Misalnya judul minggu ini harus selesai judul skripsi diajukan. Nah itu nanti kita buatkan deadline gitu Pak. Atau bagaimana? Iya. Boleh. Biar lebih efektif begitu Bu, biar semuanya terkontrol gitu. Biar teman-teman juga terpacu bisa melihat progresnya dan sebagainya. Sehingga dibuatkan aja. Baik, bagus baik. Begitu. Berarti nanti saya izin membuatkan Google Classroom yang nanti ada beberapa deadline tugas ya Pak ya. Karena kalau sesuai jadwal tanggal 11 April 2025 itu sudah dibuka untuk seminar proposal. Iya. Iya, seperti itu. Jadi semoga dalam waktu 1 minggu ke depan kita masing-masing 4 orang ini yang ada di dalam bimbingan kami. Pertama itu Pak Bekti ya, Pak Bekti, terus Pak Farhan, terus Ibu Anik. Dan satu lagi siapa ya Pak? Pak Farhan, Bu Anik, Pak Fatah, Bu. Fatah. Oh, Pak Fatah, iya, Pak Fatah, ya. Nah, itu nanti insya Allah akan dibuatkan Google Classroom untuk memantau terkait tentang bimbingan skripsi ini. Terus apalagi ya? Kalau misalnya jadwal-jadwal kemarin, apakah sudah dibagikan belum ke mahasiswa? Jadwal misalnya munakosa tanggal berapa? Sudah Bu, sudah. Udah ya, agenda akademiknya. Sudah. Oh sudah ada agenda akademik, ya baik. Itu saja mungkin dari saya. Barangkali ada pertanyaan dari Pak Lutfi. Boleh. Mungkin Pak Farhan. Boleh Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bu, saya Lutfi Subekti. Asalnya dari Tegal Bu, kebetulan dari kelas B ini. Ada 4 mahasiswa, saya dari Tegal, kemudian Pak Fatah dari Indramayu, kemudian Pak Farhan dari Cianjur, dan Bu Anik dari Sidoarjo, seperti itu. Kebetulan satu kelas dan memang sudah terbiasa bareng.
Untuk pertanyaan, tadi sebenarnya saya mau menanyakan terkait dengan teknis bimbingan seperti itu. Ternyata tadi sudah terjawab ketika Ibu sudah menyampaikan dengan adanya nanti akan dibuat Google Classroom seperti itu. Kemudian terkait dengan progres Google Classroom yang sebagai biasanya memang menjadi seperti perkuliahan biasa untuk laporan dosen-dosen kami yang sebelumnya untuk laporan seperti itu. Kami sebenarnya pada semester kemarin itu sempat ada sedikit konsultasi dengan dosen-dosen sebelumnya terkait dengan rencana skripsi. Bisa dibilang curi star ya Bu ya. Kita sempat adakan konsultasi sedikit-sedikit beberapa teman-teman dan akhirnya memang hampir keseluruhan lah di kelas kita ada yang sudah seperti mohon maaf saya juga sudah sempat konsultasi terkait dengan skripsi. Jadi mungkin apakah untuk teknis bimbingannya itu nanti hanya diperbolehkan di classroom saja atau mungkin bisa japri atau mungkin lewat grup seperti itu Bu. Itu yang pertama. Jadi apakah bimbingannya nanti khusus di classroom saja atau boleh japri atau mungkin di grup seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan teman-teman kita yang sudah mulai melaksanakan, ada yang sudah melaksanakan penelitian dan lain sebagainya. Seperti saya kemarin ada permasalahan terkait sebenarnya kalau permasalahan klasik itu adalah terkait dengan meningkatkan nilai seperti itu. Dan saya ngambil mungkin termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak dosen, Pak Dokter, nyari mengurangi idealitas atau idealisme mahasiswa lah. Jadi saya ngambil yang cepat, mudah-mudahan bisa cepat selesai juga seperti itu. Ketika permasalahannya adalah untuk meningkatkan nilai siswa seperti itu. Di saya kemarin karena sekolahan saya atau madrasah saya itu agak di desa ya Bu ya, untuk perkembangan teknologi juga agak berkurang. Kemudian kemarin ada usulan dari Pak Kajur yang lama, Pak Ali, itu usahakan untuk skripsi jerempet-jerempet terkait dengan digital atau mungkin pembelajaran jarak jauh kita seperti itu. Jadi saya kemarin sempat menggunakan untuk mengetahui dengan judul itu efektivitas media pembelajaran Wordwall untuk meningkatkan nilai siswa pada mata pelajaran fikih kelas 4 di MI Islamiyah 01 Lebaksu Tegal seperti itu Bu. Itu dengan latar belakang teman-teman ketika ada keteratikan anak-anak dengan media pembelajaran yang saya ambil. Mungkin seperti itu Bu. Bagaimana? Apakah bisa digunakan judul tersebut atau tidak seperti itu. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sebentar ya, ini nggak ada suaranya Bu, sudah Bu. Halo. baik, sudah. Terima kasih Pak Lutfi ya. Jadi pertama pertanyaannya terkait tentang metode bimbingan ya. Nah, kalau saya metode bimbingan itu memang kalau secara formal karena memang harus ada laporan, harus ada historinya, mungkin nanti formalnya menggunakan Google Classroom karena kan nanti di situ kelihatan apa namanya progres bimbingan gitu ya. Nah, cuman selain dari Google Classroom ya diperbolehkan untuk misalnya japri atau misalnya kita mengadakan video call gitu ya tersendiri gitu ya, ataupun melakukan melalui WhatsApp message atau Telegram, pokoknya media apapun yang sekiranya mempermudah proses bimbingan. Cuman barangkali mohon maaf aja sebelumnya barangkali agak slow respon gitu ya. Misalnya kalau untuk WhatsApp message kita kadang slow respon, itu mohon dimaklumi saja karena kadang beberapa
WA itu masuk berbarengan kan, karena ada yang beberapa mahasiswa juga dan kita kadang tenggelam gitu. Jadi kalau misalnya memang tidak direspon lama, ya boleh nanti diingatkan saja. Kalau untuk Pak Dr. Wawan barangkali bagaimana Pak? Apakah boleh metode bimbingannya Ya, untuk teknis bimbing aja ya, fleksibel aja. Adapun nanti untuk administrasi, terutama pelaporan kita, ya formalnya tadilah ada di Google Classroom itu ya. Tapi sama dengan prinsipnya sama dengan Ibu tadi fleksibel gitu kan, bisa japri, bisa di grup dan lain-lain lah. Yang penting tidak memberatkan mahasiswa, tapi kami juga ketika melakukan bimbingan itu ada progresnya, ada pelaporannya. Karena kami ketika melakukan proses akademik dalam bimbingan mesti ada dokumen yang harus dipertanggungjawabkan. Begitu. Baik, dan untuk yang ini ya, yang kedua terkait tentang tema yang dikaitkan dengan teknologi pendidikan. Kalau saya lihat tadi metode apa? Woodball, Bu. Woodball. Iya, Bu. Oke, jadi itu merupakan media ya, kayak media pembelajaran digital ya. Nah, itu untuk transformasi digital gitu kan, itu juga masuk kepada kerangka konsep yang memang diprioritaskan gitu ya, yang kemarin harus selain itu misalnya selain digitalisasi pendidikan, terus transformasi pendidikan, ada juga isu gender gitu ya yang bisa dimasukkan juga sebagai topik. Nah, untuk masalah topik itu nanti ACC-nya itu dari pembimbing pertama. Jadi ACC-nya nanti dari Pak Dr. Wawan. Apakah memang judul ini diterima atau di ACC dan sesuai dengan teori pendidikan dan teori ke-PAI-an. Kalau saya hanya sebatas teknis aja, sedangkan secara materi redaksi dan isi inti daripada skripsi nanti topiknya di ACC terlebih dahulu oleh pembimbing pertama. Begitu ya Pak Dokter ya? Iya. Untuk nanti saya lebih concern pada bimbingan kontennya ya. Lebih fokus konten, mungkin nanti teknik metodologi dan lain-lain nanti sama Ibu biar pemetaan jelas ya. Boleh ya, Bu? Iya, betul. Seperti itu. Jadi nanti kita pembagian tugasnya pembimbing satu lebih kepada isi materi ya, konten daripada skripsi, sedangkan saya selaku pembimbing kedua itu lebih ke teknis. Karena kalau dilihat background-nya saya bukan PAI, Pak Dokter. Saya pendidikannya bahasa dan sastra Arab. Kalau saya ya asli langsung. Bahasa dan sastra Arab. Saya juga sebelumnya belum pernah ketemu sama Pak Dr. Wawan ini, Pak Kiai. Belum pernah ketemu. Jadi walaupun satu. Posisinya di mana Ibu? Saya ngajar di mana posisinya? Home base-nya di mana? Saya home base-nya di BSA, Pak. Saya di jurusan bahasa dan sastra Arab. Cuma baru dengan home base yang terbaru ini saya di PJJ-nya, PJJ tapi PBA. Oh, PJJ PBA. Ya, baru beberapa bulan yang home base yang terbaru. Iya. Terus biasanya suka di Mahat, Pak. Mahat Al-Jami'ah. Ya, baru juga di Mahat Al-Jami'ah. Kalau saya home base-nya di Pasca Sarjana di PAI. Oh ya, di Pasca Sarjana ya, Pak. Ya. Makanya sering mangkalnya seringnya di ruang dosen Pasca Sarjana mangkalnya. Kalau sesekali kampus itu ya ke sana. Iya, siap. Nah, di situ. Insya Allah dekat lah, Pak. Iya. Dekat insya Allah dari Mahat ke Pasca. Iya, coba selangkah lah, Bu. Iya, selangkah. Ya. Domisili di mana, Bu? Tinggalnya di mana, Bu? Saya di Kedaung, Pak. Oh, Kedaung dekat juga. Kalau saya di Karya Mulia, Bu. Karya Mulia. Oh iya, dekat ya Pak ya? Sekali dekat lah. Ibu Rina Rindana ya Pak? Iya, itu sih saya yang
Tercinta. Iya. Kenal ya, Bu? Iya. Saya Nah. kemarin bimbingan sama-sama jadi pembimbing KKN sama Bu Rina. Oh, gitu. Waktu di mana itu? Waktu kemarin Pak yang di apa ya? Kemarin tuh Palimanan ya kalau nggak salah tuh. Oh, Yang di Kempek ya? Kempek Pak, pesantren. Winong. Iya di Winong. Ya. Makanan ketemu di darat ya, Bu ya? Iya siap Pak, nanti saya main ke Pasca. Boleh, mangga. Ya. Barangkali ada pertanyaan lagi teman-teman, Bapak Ibu semuanya terkait tentang pembimbingan skripsi ini. Silakan teman-teman yang lain, Pak Farta, Pak Farhan, Bu Anik, jika ada pertanyaan. Untuk classroom nanti apakah kita ada jadwal khusus, misalkan setiap minggu hari Selasa atau hari apa kita konsen di classroom seperti itu, atau anytime waktunya juga nggak terbatas seperti untuk classroomnya? Ya, tidak terbatas. Iya. Baik, Pak. Betul. Kalau waktu kita fleksibel saja. Nanti sekiranya memang dibutuhkan untuk video call atau Zoom meeting atau Google Meet, baru nanti kita akan mengadakan secara bersamaan, berbarengan gitu misalnya kan, sekalian membicarakan beberapa permasalahan dalam penelitian kayak gitu. Tetapi formalnya kan nanti media Google Classroom nanti akan saya buatkan semacam deadline ya. Deadline-nya, jadi para Bapak Ibu untuk bisa mengikuti jadwal yang nanti sudah dibuatkan deadline-nya. Hal ini kan untuk untuk kemaslahatan studi juga ya, karena kan ini terkait tentang beasiswa LPDP, infonya kan harus on time. Jadi kita diberikan waktu hanya 4 bulan untuk mengejar itu semua, dan semoga nanti kalau pesan dari Kepala UPT kemarin itu jangan sampai membuat jalan pintas gitu ya. Jalan pintas maksudnya memang kita membuat skripsi itu yang berbobot gitu ya. Berbobot mengikuti prosedur akademik yang sudah ada gitu ya, sesuai dengan sistematika penulisan gitu. Nah, jadi kita tetap mematuhi rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Prodi PJJ-PAI seperti itu. Baik, cukup. Nanti insya Allah ini kalau mudah-mudahan berhasil recordingnya ya, jadi nanti ada recordnya akan saya share juga linknya. Barangkali nanti teman-teman yang belum hadir atau terlambat tadi bisa menyimak kembali apa yang sudah disampaikan pada Zoom meeting perdana ini. Ya. Baik, Pak Dokter, ada tambahan mungkin sebelum kita akhiri? Sudah cukup. Sudah ya? Sudah cukup. Baik. Saya Bu, terakhir. Baik. Alhamdulillah. Terakhir, pertama saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf karena mungkin akan merepotkan selama mungkin ya kurang dari 4 bulan ya Bu ya, 3 bulan lebih lah seperti itu, kurang lebih 3 bulan akan merepotkan dengan konsultasinya, dan sebelumnya mohon maaf juga karena kita mungkin bisa lebih tua atau mungkin ya sudah pada tua Bu karena sudah lama di madrasah. Dan alhamdulillah dengan adanya PJJ ini kami sangat antusias, terutama angkatan pertama ini seperti itu Bu. Terima kasih sebelumnya Bu, sama Pak Wawan juga. Terima kasih. Semangat sama-sama. Ya sama-sama Pak Lutfi. Insya Allah kita di sini memang sudah diamanahkan untuk bisa membimbing ya. Insya Allah kita juga akan memberikan segala upaya kemampuan yang kami bisa gitu ya untuk membantu proses penyusunan skripsi ini sampai munakosa insya Allah. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi ya. Tapi tadi mohon maaf sebelumnya juga dari saya kalau saya suka
slow respon. Slow respon kadang WA-nya juga ketumpuk-tumpuk gitu ya. Ya namanya kadang dosen itu sedikit curhat, dituntut untuk tridharma ya Pak Dokter ya. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian, dan itu berbarengan. Jadi agak hektik juga kadang. Ya. Baik, terima kasih. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan dan memberikan kemudahan bagi kita semua, khususnya untuk mahasiswa PJJ PAI di bawah bimbingan saya dan Dr. Wawan. Dan hal-hal yang sekiranya nanti perlu kita diskusikan bisa kita diskusikan lewat grup gitu ya. Jadi tidak terbatas pada media tertentu. Yang penting semua berjalan lancar dan sesuai dengan target dan harapan kita semua. Itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas arahannya Pak Dr. Wawan juga. Insya Allah dalam waktu dekat akan saya buatkan Google Classroom, nanti akan diundang semuanya untuk bisa masuk dan berpartisipasi di situ. Jadi semua progres, koreksi segala macam nanti akan dibuat di Google Classroom. Ya. Baik, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Oh, izin untuk lab dan di forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum. Baik ya, saya juga ya, kita akhiri saja ya, ini diakhiri. Insya Allah nanti recordingnya akan di-share. Baik Bu, terima kasih Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Lutfi.